Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah perhatikan, Yesus berkata jangan takut. Ya, sekali lagi Yesus berkata jangan takut. Mungkin Anda berkata begini, Pak, kondisi dunia hari ini sangat menakutkan Pak. Bagaimana mungkin saya nggak takut? Mungkin Anda juga berkata, Pak, kondisi saya, ekonomi saya hari ini lagi goncang Pak. Bagaimana mungkin saya nggak takut? Nah, saya mau beritahu kepada saudara, Anda punya 1000 alasan yang benar untuk takut. Tapi dengarkan baik, meskipun Anda punya alasan yang tepat, alasan yang benar, alasan yang masuk akal untuk takut, Tuhan tidak berkompromi dengan situasimu. Tuhan tidak berkompromi dengan keadaan yang sedang hadapi. Karena itu Tuhan tetap berkata, jangan takut. Meskipun situasimu menakutkan, meskipun kondisimu menakutkan, Tuhan tetap berkata kepada kita, jangan takut. Nah, kenapa Tuhan berkata jangan takut? Sebenarnya sederhana, karena Dia tidak pengen kita hidup dalam ketakutan. Yang Tuhan inginkan kita hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan. Karena itu dengarkan baik-baik hari ini ya. Saya nggak tahu apa yang sedang kau hadapi, tapi satu perkara yang Anda perlu yakin, seyakin-yakinnya. Tuhan tidak pengen Anda hidup dalam ketakutan. Tuhan pengen Anda hidup dengan iman. Kenapa? Karena lawan dari kata takut itu bukan berani, bukan nekat, tapi hidup dengan iman. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu lewat ayat-ayat hari ini yang kita baca, saya mau jelaskan beberapa hal kepada saudara, bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan, meskipun kondisinya sangat menakutkan. Nah, yang pertama adalah begini, kalau saudara baca tadi ayat yang kita baca, Yesus jalan di atas air jam 3 pagi, ya. Alkitab berkata, Yesus jalan lalu murid-muridnya teriak, itu hantu, itu hantu. Nah pertanyaannya begini, apakah Yesus mirip hantu? Sehingga murid-muridnya berkata itu hantu ketika melihat Yesus? Tentu tidak, Yesus tidak mirip hantu. Lalu kenapa murid-muridnya berkata itu hantu? Sebenarnya sederhana saja. Ya, untuk mengerti ini saya mau kasih contoh kepada saudara. Saudara misalnya begini, Anda ada di jalan tengah malam gitu ya. Lalu Anda lihat ada orang rambutnya panjang, pakai long dress, ya tentunya wanita, lalu jalan di tengah jalan. Secara alam bawah sadar Anda, mungkin Anda akan berkata, wah ini setan ini, wah ini hantu ini pasti ini kuntilanak ini, ya. Kenapa Anda bisa berkata itu kuntilanak? Karena ciri-cirinya itu membawa Anda ke sebuah paradigma, sebuah pola pikir, sebuah kesimpulan bahwa itu hantu. Nah kenapa Anda bisa mengambil kesimpulan itu hantu? Karena begini, apa yang masuk, informasi yang masuk dalam hidup kita, apa yang kita pernah nonton, apa yang kita lihat, data-data yang masuk dalam pikiran kita, lewat film-film, kita selalu melihat bahwa biasanya setan itu rambutnya panjang dan pakai long dress putih, baju putih, ya long dress putih ya. Dia nggak pernah pakai baju hitam, apalagi baju merah, ya kan? Dia pakai baju putih, ya. Dan karena kita melihat itu sama, makanya kita langsung berkata, wah ini pasti kuntilanak, ini pasti setan, ya. Karena informasi sebelumnya yang Anda terima masuk di alam bawah sadarmu, dan ketika Anda lihat yang seperti itu, langsung keluar informasi itu, lalu Anda buat kesimpulan itu hantu, ya. Nah kurang lebih sama dengan murid-murid. Jadi bukan apa yang mereka lihat sebenarnya, tapi sebenarnya apa yang tersimpan di alam bawah sadar mereka, apa yang tersimpan dalam pikiran mereka lewat informasi-informasi yang sebelumnya mereka terima, itu kemudian keluar, lalu mereka menyimpulkan Yesus itu hantu. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara, dengarkan baik ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita tidak hidup dalam ketakutan? Yang pertama adalah begini, Anda mesti menjaga pikiranmu. Ya, kenapa? Karena begini, sebenarnya apa yang di luar itu, bagaimana Anda mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi di luar, bagaimana Anda melihat apa yang terjadi di luar, itu sangat tergantung dari paradigmamu. Dan tergantung dari cara berpikirmu. Dan kenapa cara pikirmu itu dari mana sumbernya, paradigmamu dari mana sumbernya?
Yaitu karena info-info yang kau terima. Jadi karena itu sebenarnya begini, tidak selalu ketakutan itu muncul dari sebuah peristiwa saja. Sebuah apa yang kita lihat. Tapi sebenarnya ketakutan itu lebih banyak muncul dari apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang sudah sebelumnya dimasukkan informasi dalam pikiran kita itu muncul dan kemudian menjadi sebuah kesimpulan dan itu menakutkan bagi kita. Makanya kalau saudara baca dalam Alkitab, saya mau tunjukkan dulu ya. Lihat Titus 1 ayat 15. Titus 1 ayat 15 berkata begini. Bagi orang suci semuanya suci. Ya. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Nah, saya coba bacakan bagi Bapak Ibu saudara yang di rumah dari terjemahan Indonesia Sehari-hari. Berkata demikian. Segala sesuatu adalah suci bagi orang-orang yang suci. Jadi Tuhan bilang, segala sesuatu itu suci bagi orang-orang yang suci. Tetapi bagi orang-orang yang pikirannya kotor dan yang tidak beriman, tidak ada suatu pun yang suci. Kenapa? Lihat selanjutnya. Sebab pikiran dan hati nurani mereka sudah kotor. Jadi orang yang pikirannya kotor selalu melihat hal-hal itu kotor. Orang yang pikirannya suci selalu akan melihat hal-hal yang suci. Nah, saudara tahu ini satu kebenaran sebenarnya ya. Dengan kata lain begini, kalau memang pikiran kita sudah dikuasai oleh ketakutan, maka apa saja yang kita lihat akan menimbulkan ketakutan. Kalau pikiran kita sudah dikuasai oleh kecemasan dan kekhawatiran, apapun yang kita lihat di depan kita, apapun yang kita hadapi akan selalu kita pandang dari kacamata, dari paradigma kecemasan dan ketakutan. Itulah sebabnya penting sekali pikiran kita. Dan kenapa pikiran penting? Karena itu yang membuat Anda menerjemahkan atau menyimpulkan apa yang sebenarnya Anda lihat. Ya. Makanya begini ya. Kalau kita sudah dalam pikiran ketakutan, kita lihat apa saja, kita nggak bisa berpikir lagi yang jernih. Karena kita sudah dikuasai oleh ketakutan. Nah, ketika kita dikuasai ketakutan, selalu kita hanya melihat hal-hal yang menakutkan. Ya. Bahkan kita searching Google pun, maka selalu akan kita cari hal-hal yang menakutkan. Ya, kenapa? Karena kita memang paradigma kita, pola pikir kita udah takut. Ya. Berdasarkan apa? Karena terlalu banyak informasi-informasi menakutkan kita terima, bahkan kita cari-cari, bahkan kita share ke orang-orang, sehingga itu menambah masukan-masukan di dalam bank data pikiran kita, sehingga itu menguasai pikiran kita. Dan kalau itu sudah menguasai pikiran kita dengan ketakutan, maka apapun juga akan membuat kita melihat dengan ketakutan. Karena itu dengarkan baik ya. Anda harus menjaga pikiranmu. Saya bisa dengar kata amin. Karena pikiranmu itulah yang kemudian yang akan menerjemahkan apa yang kau lihat. Anda jadi takut atau tidak itu bukan karena apa yang kau lihat di depan. Bukan karena apa yang engkau alami. Tapi sebenarnya apa yang engkau pikirkan itu yang membuat engkau takut. Karena kalau pikiranmu baik seperti Titus tadi berkata, apa yang engkau lihat akan semuanya kelihatan baik. Tapi kalau pikiranmu sudah takut, maka semuanya apa yang kau lihat pun akan membuat engkau jadi takut. Saya bisa dengar kata amin yang di rumah. Oleh karena itu begini saudara ya, pikiranmu jaga. Ya, pikiranmu jaga. Jangan izinkan semua sampah masuk dalam pikiranmu, membentuk paradigmamu. Jangan izinkan semua hal-hal yang tidak baik, yang menakutkan, itu masuk membuat engkau tambah takut. Dan akhirnya ketakutan menguasai pikiranmu. Apapun yang engkau lihat akan membuat engkau jadi takut. Mari lihat hal-hal yang baik. Mari pikirkan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari lihat ada banyak hal yang luar biasa. Mari lihat segala sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Saya bisa dengar kata amin.